Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Sebelum pelajaran kita membaca basmalah supaya ilmunya bermanfaat. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita kembali materi ilmu pengetahuan sosial dengan saya karena kamu kelas 7 perkenalkan ya. Ini dari saya ilmu pengetahuan sosial dari Bu Titik Wahyu Indayati. Lanjut bab 1 tentang manusia, tempat dan lingkungan. Perkembangan pusat pertumbuhan. Perubahan penggunaan lahan ya. Perubahan orientasi mata pencaharian, perkembangan sarana dan prasarana, perubahan sosial dan budaya. Juga perubahan komposisi penduduk. Itu merupakan perubahan akibat interaksi antar ruang. Kalian simak ya. Coba dilihat. Ya, macam-macamnya itu. Saya lanjutkan. Interaksi pergerakan informasi orang maupun barang menuju suatu lokasi tertentu. Seperti pada contoh akan menimbulkan pemusatan aktivitas tertentu. Jika di lokasi tersebut berkumpul banyak informasi maupun barang, maka lokasi tersebut akan menjadi pusat kegiatan manusia. Fungsi kota merupakan pusat kegiatan manusia akan menyesuaikan dengan aktivitas berbagai kepentingan dan ekonomi yang ada di dalam kota tersebut. Sekarang saya lanjutkan tentang perubahan penggunaan lahan. Aktivitas manusia di pusat kota itu menyebabkan adanya keinginan manusia untuk memiliki tempat tinggal di kota agar lebih dekat dengan aktivitas yang di jalan raya. Ketersediaan lahan di permukaan bumi itu sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan lahan terus bertambah dan sering pertumbuhan manusia. Saya lanjutkan. Konservasi harus diupayakan untuk tidak merusak lahan yang subur. Untuk memenuhi kebutuhan lahan tersebut, maka terjadilah perubahan penggunaan lahan. Contohnya, kalian simak adalah sawah. Dan perkebunan itu seringkali beralih fungsi sebagai lokasi pemukiman, juga sebagai industri, perdagangan, dan lainnya. Perubahan penggunaan lahan pertanian itu sering dinamakan konversi lahan. Nah, kalian garis bawahi apa konversi lahan. Sekarang perkembangan sarana dan prasarana. Adanya pergerakan informasi, orang dan barang yang terjadi di perkotaan tentunya memerlukan sarana dan prasarana mampu menunjang kelancaran kegiatan tersebut. Beberapa contoh sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan tersebut: jalan raya, kendaraan, fasilitas umum, media komunikasi, dan menunjang kelancaran interaksi. Perubahan sosial budaya. Adanya interaksi antar ruang yang dilakukan oleh penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya juga akan diikuti dengan adanya interaksi sosial. Interaksi antar anggota tersebut dapat karena saling memberi sebuah pengaruh yang terkait dengan
norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok. Interaksi dapat terjadi karena dari penduduk asal memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan penduduk pendatang sehingga dapat menimbulkan sesuatu saling mempengaruhi satu sama lain. Lanjut ya, tentang perubahan komposisi penduduk. Interaksi keruangan yang terjadi dalam suatu pergerakan manusia akan membuat konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk dalam suatu wilayah tersebut akan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Sekarang yang terakhir, perubahan akibat antar ruang. Kalian simak ya, tentang ekonomi, sosial, dan wilayah. Yang ekonomi, perkembangan pusat pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Sedangkan yang sosial, perubahan sosial, komposisi, kualitas pendidikan, dan orientasi mata pencarian. Sedangkan yang wilayah, yaitu perubahan penggunaan lahan dan perkembangan sarana dan prasarana. Perubahan ekonomi, kalian simak itu apa saja? Kebutuhan hidup penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya saing ekonomi, dan masyarakat lebih konsumtif. Ya. Nah, kamu lihat tentang perubahan ekonominya, juga peningkatan kualitas pendidikan, ya. Kamu simak. Ya. Materi ilmu pengetahuan sosial saya sekiankan ya. Materi saya minggu depan saya ulang kembali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.